Halo adik-adik, ketemu lagi nih di Sekolah Minggu Online GKT Metro. Bersama siapa? Bersama Lause Christopher. Nah adik-adik, Lause mau tanya nih. Adik-adik hari ini gembira gak sih? Harus gembira dong, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, jadi kita harus gembira. Ya adik-adik, Lause ajak kita semua bantu berdiri. Kita angkat pujian, saya bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, menari sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Sekali lagi adik-adik. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, menari sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Nah adik-adik, yuk kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Ikutin Lause ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, saat ini kami akan memulai sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus berkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebentar lagi kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause Juaria. Yuk kita bersama siapkan hati kita angkat pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita berdiri sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selamat pagi adik-adik, kita ketemu lagi dengan Lause Juaria dalam ibadah sekolah minggu online GKT Jemaat Metro. Hari ini Lause mau bercerita tentang Yohanes Pembaptis mengajar. Sebelumnya kita terlebih dahulu berdoa ya adik-adik. Mari kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang selalu memberikan kami kesehatan, kepandaian, dan juga terus menolong kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik semua, saat ini adik-adik bagaimana kabarnya? Nah, kita bersyukur ya adik-adik ya, kalau semua adik-adik, Lause, dan juga semua anak-anak Tuhan boleh diberkati kesehatan. Hari ini Lause mau mengajak adik-adik semua bercerita tentang Yohanes Pembaptis yang mengajar ya adik-adik semua. Ini terdapat dalam kitab Lukas 3 ayat 1 sampai 14. Nah, adik-adik, Yohanes Pembaptis ini siapa ya? Nah, kita terlebih dahulu kita kenal Yohanes adalah anak
Imam Zakaria dan Ibu Elizabeth. Yohanes tinggal di padang gurun dan dia selalu mengajarkan tentang firman Allah, bagaimana harus berjalan benar. Karena kita tahu adik-adik, Yohanes ini dipakai Tuhan untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang datang sebagai juru selamat dunia. Nah, adik-adik semua, Yohanes ini selalu berjalan-jalan di sekitar sungai Yordan, di mana banyak sekali orang-orang yang berkumpul. Dan Yohanes datang mengajarkan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan dengan berseru-seru, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, Allah akan mengampuni dosamu." Wah, adik-adik, apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis ini sama dengan yang tertulis dalam kitab nubuat Yesaya. Dan isinya dalam nubuat itu ada yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalannya." Kemudian semua gunung dan bukit harus ditimbun, dan daerah yang gunung dan juga lembah harus diratakan, karena semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Nah, adik-adik semua, begitu mendengar seruan daripada Yohanes Pembaptis, banyak sekali orang yang datang dan mereka ingin dibaptis oleh Bapak Yohanes ini. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Yohanes Pembaptis tidak langsung dia bersuka cita. Kenapa? Banyak yang orang mau dibaptis, datang menyerahkan dirinya untuk dibaptis, meminta untuk Yohanes ini membaptis mereka. Bahkan Yohanes ini ada kalimat yang keras menegur mereka. "Kalian tidak serta-merta kalau kalian dibaptis, kalian akan diampuni dosamu. Kalian tidak akan dihukum." Tidak. Wah, semua bingung ya adik-adik. Harusnya kan senang kalau banyak orang datang minta dibaptis. Tapi Yohanes Pembaptis menjelaskan kenapa dia kok tidak bersuka cita, kenapa dia kok marah ya. Karena Yohanes Pembaptis ini tahu, mereka beranggapan orang-orang ini kalau sudah dibaptis, maka semua hukuman, semua dosanya akan segera dihapus. Kemudian Yohanes Pembaptis menjelaskan, "Kalian harus tetap menunjukkan buah-buah pertobatan selesai dibaptis." Wah, semua bertanya-tanya, apa itu buah pertobatan? Nah, adik-adik, yang dimaksud dengan buah-buah pertobatan adalah kalau semua sudah dibaptis, orang-orang yang sudah datang dibaptis, mereka semua harus berlaku benar dan baik dalam setiap tingkah lakunya. Bagi orang yang sudah percaya, bagi orang yang sudah dibaptis, harus menunjukkan itu. Kemudian Yohanes Pembaptis ini mengajarkan apa saja sih buah-buah pertobatan. Nah, Yohanes mengajarkan, kalau kalian memiliki makanan, pakaian yang berlebih, tapi sekitar kalian mereka nggak punya, kamu wajib memberikan makanan atau pakaian kepada yang memerlukan. Itu salah satu buah pertobatan. Kemudian adik-adik dijelaskan lagi. Nih, para pemungut cukai, kalau zaman sekarang yaitu petugas pajak. Para pemungut cukai, kalian harus meminta uang yang sesuai seperti yang harus dibayarkan. Tidak boleh korupsi. Waduh adik-adik, orang semua menyimaknya, semuanya mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yohanes. Kemudian ada lagi yang bertanya, kalau seperti kami, para prajurit, para tentara, bagaimana? Langsung dijawab oleh Yohanes, kalian tidak boleh memeras rakyat, kalian harus menjaga, kalian harus melindungi semua masyarakat. Wah adik-adik,
Semuanya begitu mendengar, mereka terkesima. Bagaimana dengan kita? Kalau zamannya Yohanes Pembaptis mengajarkannya kan pada orang-orang yang hidupnya berkelimpahan, kemudian yang harus memberikan yang kekurangan, para pemungut cukai atau petugas pajak, kemudian para tentara dan prajurit. Bagi kita semua, khususnya adik-adik sekolah minggu, kalau adik-adik kan tugasnya belajar. Nah, kalau sebelumnya masih malas-malas, nanti aja lah belajarnya, tunggu dulu lah. Kemudian kadang-kadang kalau ada tugas nggak tanggung jawab, ditinggal aja. Nah, mulai saat ini begitu kita belajar dari Yohanes Pembaptis yang mengajarkan kita untuk berlaku benar, berlaku baik di dalam Tuhan, ya bagaimana? Kita harus lebih rajin belajar, kita harus lebih bertanggung jawab tugas-tugas di sekolah. Nah, kalau dengan sekolah minggu bagaimana? Kalau sebelumnya adik-adik masih sudahlah, berdoanya nanti aja, buka Alkitab nanti aja lah, baca firman Tuhannya. Sekarang begitu kita sudah belajar, sudah diingatkan melalui firman Tuhan ini, kita bersama-sama adik-adik sekolah minggu semua lebih rajin berdoa, lebih rajin buka Alkitab untuk dibaca, dan kita juga terus belajar untuk melakukan firman Tuhan. Nah, inilah adik-adik buah-buah pertobatan yang bisa diterapkan kepada adik-adik. Adik-adik bisa lakukan kalau punya makanan, punya sesuatu, kalau temannya tidak punya, boleh saling berbagi. Nah, inilah adik-adik buah-buah pertobatan seperti yang diajarkan oleh Yohanes Pembaptis. Kalau waktu itu Yohanes Pembaptis mengajarkan untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus, maka saat ini kita menunjukkan bagaimana buah-buah pertobatan yang sudah Tuhan Yesus ajarkan untuk kita. Mari kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh belajar untuk selalu taat kepada Tuhan, berjalan benar, dan juga dalam pimpinan Tuhan senantiasa berbuat baik. Dan kami semua boleh terus menjadi anak-anak sekolah minggu yang taat berdoa, taat beribadah, dan juga terus kami mengandalkan Tuhan untuk selalu berserah kepada Tuhan dan juga rajin belajar. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita telah bersama mendengarkan firman Tuhan. Nah, setelah mendengarkan firman Tuhan, kita belajar nih bahwa ada bukti pertobatan kita, yaitu kita mau ikut Tuhan kita dengan setia. Kita mau katakan kuta ingkar. Yuk bersama kita angkat pujian, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Kita ambil Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Adik-adik, sekarang kita masuk ke pengumuman. Pengumuman yang pertama adalah pemenang kuis minggu lalu akan mendapatkan voucher candy, dan pemenangnya adalah ini dia.
Yeay, selamat untuk yang menang. Dan pengumuman yang kedua adalah mulai bulan Februari 2022 kita akan mengadakan ibadah di gereja. Widih, karena itu jangan lupa ya adik-adik untuk vaksin terlebih dahulu supaya kita bisa beribadah bersama-sama lagi nih. Dan di akhir ibadah akan ada kuis nih adik-adik dan akan dicari 3 orang pemenang. Jadi jangan lupa ikutan kuisnya ya. Dan ibadah kita sudah selesai. Tapi jangan lupa kalau minggu depan kita akan bertemu lagi di sekolah minggu online jam berapa? Jam 10 pagi. Jadi jangan lupa ya adik-adik untuk hadir minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.